Kembali lagi di podcast Pidana bersama saya Jerry Wijaya, NPM 20120111072. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri, mengupas tuntas sebuah kasus pencurian dan penganiayaan yang merupakan kejadian di sebuah dusun 5, Desa Bumijaya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Dan link berita sudah ada saya tuliskan di deskripsi. Korban ini bernama Sadia, umur 49 tahun. Dia mengalami kejadian tidak menyenangkan yang harus dihadapinya bersama sang anak Pipit, umur 17 tahun pada 5 Februari 2021, pukul 4.30 dini hari, saat hendak melaksanakan sholat subuh. Kronologi berawal saat pelaku M. Zailani, umur 19 tahun, warga Dusun 4, Desa Bumijaya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, beraksi saat malam tiba. Pelaku tak lain dan tak bukan merupakan tetangga korban. Ia masuk ke rumah korban dengan merusak dinding dapur yang terbuat dari geribik bambu. Belum sempat beraksi, Sadia bangun dan memergoki pelaku saat berjalan menuju kamar mandi. Dan mendengar teriakan korban minta tolong, pelaku secara refleks memukuli wajah korban dengan tangan secara bertubi-tubi hingga menyebabkan bagian muka berdarah. Mendengar keributan, anak korban yang bernama Pipit lantas mencari sumber suara ribut tersebut dan melihat ibunya dianiaya pelaku. Sang anak juga tak luput dari tindak penganiayaan. Akibat dari teriakan kedua korban untuk meminta tolong, mendorong pelaku untuk mengurungkan niat mencurinya. Segera setelah laporan dibuat, Polsek Candipuro langsung menelusuri, mencari, dan meringkus tersangka di kediamannya pada pukul 9 pagi di hari yang sama. Dalam hari ini, kita mengetahui bahwa sudah terjadi kasus tindak pidana pencobaan pencurian disertai penganiayaan. Pelakunya adalah tetangga korban sendiri yang bernama M. Zailani, pemuda berumur 19 tahun, dan juga kedua korban yang merupakan aktor dalam kasus ini, yaitu Sadia berumur 49 tahun dan juga Pipit yang berumur 17 tahun. Dalam kasus pemidanaan ini, pelaku dikenai dan memenuhi beberapa unsur delik dalam pasal KUHP. Di antaranya, pasal pencurian seperti pasal 362, yaitu mengambil barang orang lain secara melawan hukum, dituntut penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Selain itu, pelaku juga memenuhi rumusan pidana pada pasal 363 ayat 1 ketiga, yaitu melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup tanpa diketahui pemiliknya. Sampai akhirnya pada kasus ini Sadia terbangun dan memergoki apa yang dilakukan pelaku. Terdakwa dapat dituntut pidana paling lama 7 tahun. Selain itu, terdakwa juga memenuhi rumusan pasal 365 ayat 1, yaitu pencurian yang disertai dengan kekerasan dalam hal tertangkap tangan atau melarikan diri, diancam paling lama 9 tahun penjara, dan jika memungkinkan, akan diberikan pidana tambahan, yaitu penghapusan hak pada pasal 35 ayat 1 ke 1 sampai dengan 4. Pelaku juga memenuhi pasal 365 ayat 2 KUHP antara lain melakukan kejahatan dengan merusak, yaitu merusak geribik bambu, dan juga mengakibatkan luka berat pada korban. Dalam hal ini adalah Sadia. Dan berdasarkan kasus ini dan didefinisikan luka berat pada pasal 90, saya mengelompokkan pada poin antara mendapatkan cacat berat atau kehilangan panca indera pada wajahnya karena menurut laporan dan berita terjadi pendarahan di bagian wajah. Dapat dituntut penjara paling lama 12 tahun. Karena berdasarkan berita Zailani belum sempat mencuri, maka perbuatannya hanya dikelompokkan sebagai percobaan tindak pencurian. Berdasarkan pasal 53, Zainal sudah memiliki niat mencuri dan ada mula pelaksanaannya dengan merusak geribik sebagai bukti dan masuk ke rumah. Namun tidak terjadi penyelesaian yang bukan merupakan kemauan pelaku karena ia tertangkap basah oleh Sadia lalu kabur. Maka dalam hal ini, dalam kasus ini, maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan untuk pidana tambahan tidak dituntut karena sama halnya dengan kejahatan selesai. Ia juga dikenal
dikenai pasal penganiayaan terhadap korban, yaitu pasal 351 ayat 1 dan 2, yaitu penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan serta pidana denda Rp4.500.000 pada ayat 1, dan penganiayaan menyebabkan luka berat hingga berdarah seperti pada kasus, maka akan diancam pidana penjara 5 tahun pada pasal 2. Penganiayaan ini tidak termasuk sebagai percobaan karena telah ada penyelesaian. Sebagai bukti yaitu adalah korban berdarah di bagian wajah. Dalam hal ini kita kaitkan sebagai konkursus adalah gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana di mana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Ada beberapa konkursus antara lain. Yang pertama adalah perbuatan berlanjut atau forgeset handling yang diatur pada pasal 64 KUHP. Yang kedua adalah perbarengan peraturan atau konkursus idealis atau Endaltsement loop diatur pada pasal 63, dan pembarengan perbuatan atau konkursus realis atau Meerdertsement loop diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Maka berdasarkan konsep perbuatan berlanjut pada pasal 64 hanya diterapkan satu aturan pidana, yaitu memuat ancaman pidana terberat, yaitu pada pasal 365 ayat 2, junto pasal 362, junto pasal 53, yaitu pidana penjara 12 tahun. Namun karena percobaan pidana penjara dikurangi sepertiga, yaitu 4 tahun. Sehingga dari pidana pokok maka dituntut 8 tahun penjara dan pidana denda Rp900.000. Karena dalam konsep perbuatan berlanjut, meskipun dia dikenai pasal mencuri, kemudian dibarengi dengan pasal penganiayaan, ia tetap dikenai yang terberat. Berdasarkan konsep konkursus idealis pada pasal 63, konsepnya hampir sama dalam perbuatan berlanjut, yaitu bila ada perbedaan aturan, hanya satu yang dikenakan, yaitu yang pidana pokoknya paling berat. Dalam hal ini, percobaan pencurian dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun, sesuai dan pidana denda Rp900.000 pasal 365 ayat 2, junto pasal 362, junto pasal 53 KUHP. Konsep konkursus idealis lebih berfokus pada pembarengan, yaitu pencurian dibarengi dengan penganiayaan sebagai satu kesatuan peristiwa. Berdasarkan konsep konkursus realis pada pasal 65 sampai 71 mengonsepkan pidana percobaan pencurian dan pidana penganiayaan sebagai dua peristiwa yang berbeda, sehingga pemidanaan dapat dijatuhi beberapa aturan pidana atau dalam hal ini dikenai dua aturan, yaitu pasal 365 ayat 2 junto pasal 53 tentang percobaan pencurian dan pasal 351 ayat 1 dan 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman masing-masing 8 tahun dan 5 tahun pidana penjara, sehingga totalnya adalah 13 tahun pidana penjara dan pidana denda paling maksimal Rp5.400.000. Dan untuk sistem pemidanaan berdasarkan konsep tadi ada 4, antara lain sistem absorpsi yang hanya menjatuhkan pidana delik terberat daripada beberapa delik yang diancam. Maka pada kasus ini dijatuhi pasal 365 ayat 2, junto pasal 362, junto pasal 53 dengan ancaman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp900.000. Sedangkan berdasarkan sistem kumulasi, semua delik dijatuhkan antara percobaan pencurian dan penganiayaan, yaitu pasal 365 ayat 2 junto pasal 53 tentang percobaan pencurian dan pasal 351 ayat 1 junto pasal 351 ayat 2 ancaman pidana penjara 13 tahun dan denda Rp5.400.000. Sedangkan sistem absorpsi diperberat menginisiasikan diberikan hukuman terberat atas satu delik, namun hukuman ditambah sepertiga dari pidana pokok, yakni pasal 365 ayat 2 junto pasal 362 junto pasal 53 yang diancam pidana penjara 8 tahun dan denda Rp900.000 menjadi 10 tahun 6 bulan dan denda Rp900.000. Sedangkan sistem pemidanaan kumulasi terbatas dapat mengancam pelaku dengan seluruh delik, namun tidak dapat melebihi pidana pokok terberat
ditambah sepertiga. Dalam hal ini, pidana terberat adalah pidana penjara 8 tahun pada pasal 365 ayat 2, junto pasal 362, junto pasal 53, ditambah sepertiga menjadi 10 tahun 6 bulan. Maka jika dituntut, pasal percobaan pencurian dan penganiayaan seharusnya 13 tahun dan pidana denda 5.400.000 rupiah hanya dapat diancam maksimal 10 tahun 6 bulan dan denda 5.400.000 rupiah oleh JPU. Dalam konsep KUHP, menganut sistem absorpsi diperberat dan sistem kumulasi terbatas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa M. Zailani selaku pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara 10 tahun pidana, denda 5 juta, 10 tahun pidana 6 bulan, denda 5.400.000 rupiah dengan dasar hukum pasal 365 ayat 2, junto pasal 362, junto pasal 53 tentang percobaan pencurian, dan pasal 351 ayat 1 dan 2 tentang penganiayaan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kasus ini. Sekian dan terima kasih.